Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Maulana, peserta Latsar CPNS Kabupaten Kota Baru, kelompok 1 angkatan 10, unit kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah. Berikut adalah presentasi tentang jabatan fungsional perangkat komputer ahli pertama untuk analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Baik, untuk jabatan fungsional perangkat komputer ahli pertama itu diatur oleh Permendagri nomor 32 tahun 2020. Tugas jabatan fungsional perangkat komputer ahli pertama itu melaksanakan kegiatan di bidang teknologi informasi berbasis komputer. Adapun 3 cakupan area utama untuk perangkat komputer ahli pertama itu 1. Tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, 2. Infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia. Baik, untuk uraian tugas dari perangkat komputer ahli pertama itu terdapat 60 uraian tugas, diatur di Permendagri nomor 32 tahun 2020 pasal 8 ayat 2. Adapun rincian uraian tugasnya sebagai berikut, bisa dilihat dalam slide presentasi. Ada 64 tugas, uraian tugas. Nah, dari 64 uraian tugas tersebut, saya akan mengambil 5 isu berdasarkan tupoksi, yaitu pertama, belum optimalnya sistem manajemen data perencanaan, 2. Belum optimalnya sistem informasi rencana pembangunan daerah, 3. Belum adanya sistem yang terpadu dan prosedur yang jelas dalam mengumpulkan data inovasi dari SKPD, 4. Belum optimalnya digitalisasi aset dan informasi riset daerah, serta 5. Belum optimalnya keamanan dan kinerja infrastruktur jaringan. Baik, dari kelima isu yang saya ambil tadi akan ditapis lagi isunya menggunakan AKPL. AKPL itu sendiri adalah aktual kekhalayakan, problematik kelayakan. Aktual itu adalah apakah isu ini benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan di lingkungan kerja. Kekhalayakan, apakah isu ini berdampak luas dan menyentuh kepentingan banyak pihak, bukan hanya kepentingan pribadi. Problematik, apakah isu ini memiliki masalah yang kompleks, mendesak, dan tidak mudah dipecahkan. Serta kelayakan, apakah isu ini realistis dan dapat dipecahkan sesuai dengan kapasitas dan sumber daya yang ada. Dengan analisis isu AKPL dari 5 isu yang saya ambil tadi, saya urutkan dari yang tertinggi, yaitu belum adanya sistem yang terpadu dan prosedur yang jelas dalam mengumpulkan data inovasi dari SKPD, 2. Belum optimalnya sistem informasi rencana pembangunan daerah, 3. Belum optimalnya sistem manajemen data perencanaan, 4. Belum optimalnya digitalisasi aset dan informasi riset daerah, dan yang terakhir adalah belum optimalnya keamanan dan kinerja infrastruktur jaringan. Kemudian setelah kita dapatkan ranking dari AKPL tadi, kita ambil 3 isu teratas, yaitu belum adanya sistem terpadu, belum optimal sistem informasi, belum optimalnya sistem manajemen. Kemudian akan dianalisis lagi menggunakan USG, yaitu urgency, seriousness, growth. Yang artinya urgensi itu seberapa mendesak isu tersebut harus diselesaikan, serta seriousness, seberapa besar dampak atau akibat yang ditimbulkan jika isu tidak diselesaikan, dan growth, seberapa cepat isu tersebut akan memburuk atau meluas jika tidak segera ditangani. Setelah dianalisis menggunakan USD tadi, kita dapatkan lagi isu tertingginya adalah belum adanya sistem terpadu dan prosedur yang jelas dalam mengumpulkan data inovasi dari SKPD. Nah, ini dianalisis lagi menggunakan fishbone diagram, didapat sebagai berikut. Sumber daya itu ada anggaran terbatas, SDM belum terlatih, untuk manusianya sendiri kurang kesadaran, beban kerja tinggi. Untuk proses itu biasanya alur birokrasi dan prosedur yang tidak baku, sistem aplikasi tidak ada, dan data masih tersebar secara manual.
Nah, setelah dari fishbone tadi, kita cari alternatif pemecahan masalahnya. Yang pertama itu kan ada SDM belum terlatih dan anggaran terbatas. Itu alternatif pemecahan masalahnya bisa kita membuat proposal anggaran terperinci, memanfaatkan sumber daya internal yang sudah ada, kolaborasi dan mengajukan pelatihan terkait. Untuk yang kedua, kurang kesadaran dan pemahaman serta beban kerja tinggi, itu kita bisa melakukan sosialisasi dan edukasi, membuat tim pengelola dan memberikan apresiasi atau reward kepada karyawan. Untuk yang kedua, prosedur pengumpulan tidak memiliki standar dan alur birokrasi terlalu panjang dan rumit. Nah, di sini kita bisa menyusun SOP yang jelas, membuat pedoman teknis dan menetapkan jadwal yang rutin. Kemudian akar masalah terakhir, belum ada aplikasi terpadu sehingga pengumpulan data masih dilakukan secara manual. Nah, kita dapat melakukan pengembangan platform digital terpadu, pemanfaatan atau bisa memanfaatkan teknologi yang sudah ada, serta menggunakan tools kolaborasi dan melakukan integrasi data. Sekian dari saya, jika ada salah mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.